Karena memang kita udah rasa seger sekali. Alhamdulillah, hasil pemeriksaan semua baik dan mudah-mudahan ke depan tetap sehat walafiat. Iya, ini hanya mengantarkan surat panggilan. Jaga jarak, tetap jaga jarak. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga. Dan ada juga penasihat hukumnya. Kalau polisian satu. Udah. Kita tutup. Tutup. Manapun masuk kita masuk. Oke. Jadi... Tidak ada dilarang, pelarangan tidak ada. Ini kan semua warga negara kita semua. Gitu. Betul ya? Ya kan? Ini kan negara wilayah kita. Petamburan itu wilayah kita. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab yang putra bangsa ini. Bahwa benar beliau selalu sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala makar-makar musuh-musuh keadilan dan musuh-musuh kezaliman. Pada prinsipnya adalah hasil pemeriksaan kesehatan seseorang itu tetap menjadi sebuah kerahasiaan. Namun dalam kondisi tertentu, misalnya dalam situasi wabah, itu akan gugur kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya. Saya selaku Ketua Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan gugus Satgas Covid Kota Bogor melaporkan Dirut Rumah Sakit Umi ke Polresta Bogor Kota dengan aduan bahwa yang bersangkutan bersama dengan rekan-rekannya menghambat dan menghalangi upaya dalam menanggulangi wabah penyakit menular. Kenapa itu aduannya? Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa informasi yang disampaikan oleh pihak rumah sakit tidak utuh, tidak menyeluruh dan tidak komprehensif, sehingga ada kesan menghambat dan menghalangi kami dalam melakukan tugas kami. Satgas mendapat surat dari pasien yang bersangkutan atas nama Muhammad Rizik Syihab yang menyampaikan bahwa pasien berkeberatan apabila hasil swabnya dipublish ke muka umum. Jadi kami tekankan, rumah sakit berkewajiban menyampaikan hasil data swab test pasien-pasien mereka ke Polresta Covid Kota Bogor, sehingga kami dari Satgas Covid memutuskan untuk melaporkan pihak Rumah Sakit Umi ke Polresta Kota Bogor dengan dugaan menghambat dan menghalang-halangi proses penyebaran wabah penyakit menular sebagaimana diamalkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 84. Dikenakan sanksi sampai ke maksimalnya penutupan izin usaha. Jadi ada sanksi yang melekat pada nanti Rumah Sakit Umi apabila tetap bersikukuh tidak mau melaporkan hasil swab dari pasien tersebut. Begini ya, rumah sakit ini kan punya sistem tamu yang datang prosedurnya. Lah bagaimana bisa terjadi di swab tapi tidak diketahui? Ya, orang saya Pak Kapolres Pak Dandim ketika masuk aja dicek satu-satu. Wali Kota Dandim Kapolres masuk dicek satu-satu. Masa tim swab nggak ketahuan masuk ke sini? Jangan-jangan nggak pakai APD. Yes. Nah, pihak rumah sakit tadi siang kami lihat kecolongan itu, kami tegur dan kami minta ke depan ya terbuka, bekerja sama. Ya kalau nggak bisa kena pasal, saya ingatkan, bisa kena pasal kalau nggak ngalang-halangi. Saya ingatkan, saya tegur keras, kooperatif. Kami insya Allah sekali lagi sangat kooperatif. Apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi adalah salah satu bagian menjadi PR kami juga. Kalau komunikasi yang kami jalankan barusan dari kemarin sampai hari ini dianggap belum kooperatif. Untuk itu jangan ragukan kami untuk memberikan informasi itu. Mungkin tadi ada miskomunikasi yang tadi disampaikan, dianggap yang sudah disampaikan itu masih belum, maka kami dari rumah sakit menyampaikan yaitu bagian dari PR kami ke depan, Pak. Tadi saya sudah jelaskan, itu adalah hak dari pasien dan ada saatnya nanti beliau akan memberitahukannya, akan tetapi saat ini itu adalah hak dari beliau untuk menyatakan tidak
mengizinkan siapapun untuk memberitahu hal tersebut. Insya Allah udah. Tahu saya berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilnya positif negatif seperti itu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu? Ada apa gitu kan? Janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi gitu kan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Kita kan menjalankan undang-undang, ada mandat dari undang-undang karantina. Jadi Rumah Sakit Umi itu masih wilayah NKRI, Kota Bogor, wilayah saya. Nggak bisa sembarangan menolak. Informasi bahwa telah dilakukan swabnya tanpa sepengetahuan kami, ya. Nah, ketika kami minta kejelasan siapa yang melakukan, tidak ada jawabannya. Kemudian kami minta informasi juga dikirim kemana, nggak ada informasinya. Nah, ini kan nggak jelas, ya. Nah, karena tidak mendapatkan informasi itu, maka kemudian kami meminta pihak keluarga akan melakukan swab ulang. Nah, sore tadi saya mendapatkan laporan dari tim yang kami kirim bahwa keluarga menolak swab gitu ya. Akan berkoordinasi ya, tapi ketika terjadi swab itu, rumah sakit sampaikan kepada saya bahwa mereka tidak tahu. Ya, ini kan satu hal yang nggak benar ya. Kami aja, saya Pak Kapolres Pak Dhani masuk tadi dicek satu-satu. Ya, masa ada tim swab masuk gak ketahuan gitu. Akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini wilayah saya. Saya melaksanakan tugas mandat dari undang-undang karantina. Jadi saya mendapatkan laporan tadi bahwa pihak keluarga menolak. Ya, saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi apa alasannya. Harus jelas alasannya. Ya, kami bertindak atas kepentingan banyak orang, untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Ya, di gedung ini kan banyak orang yang bekerja. Ya, semua warga Bogor kan akan banyak yang bisa terdampak di sini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, gitu. Jadi saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi. Mengapa ada penolakan, itu aja. Putranya menyatakan tidak bersedia di swab. Bannernya disobek sama pasukan TNI, malamnya pasang lagi katanya. Ada urusan. Jam 12, jam 00 baru selesai pasang. Jam 2 pasukan TNI satu kompi datang, nyobek. Pasang lagi. Selamat datang Habib Rizik. Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Telah ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya didarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir! Tahu Densus 88? Salot 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim, tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang disembelih di tengah jalan dunia. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam melaporkan Habib Rizik.
pangkat jenderal, otak hansip. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus sudah. Ini udah salah, nggak mau ngaku, mau nuntut. Kucing. Kemarin Kapolda ngancam lagi, walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu periksa dari segi mananya? Ngancam menangkap saya nukutil babi, lu belum tanggap goblok. Andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Kalau saya bilang saya nggak takut, kamu bilang saya sombong. Ya itu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja saya. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, sangat berbahaya. Pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu dibalik coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau keliru besok di seluruh wilayah Indonesia, kami katakan bahwa kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul. Jangan salahkan umat Islam kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat, Saya akan kembalikan SPI. SPY presiden membubarkan FPI, kita lawan. Mereka aja belum bisa. Rizik Sihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ya, tolong diam. manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya. Karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Rani, benar, dan berakhir. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana. Insya Allah. Insya Allah hari Sabtu, malam Ahad, kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus, insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan. Dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza
tidak hapus chat. Oh tidak, saya hapus sih, saya tidak mau sakit sendiri, kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikutnya semua adalah itu. Si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancur-ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Biasa bisa kamu lihat. Teman kita butuh 3 orang angkat wartawan masuk. Ya. Jaga jarak. Iya ini jaga jarak. Lu dikit. Ya, udah. Kalau polisian satu. Udah. Udah, kita tutup. Tutup. Masker. Siapa yang dari RT
Enggak, nanti ada orang kita aja. Bu Lina itu dan iya, sebentar. Kayak nggak perlu begini, nggak apa-apa lah. Iya. Ya. Kita cuma protap doang, dari komandan kita. Ibu Lina tadi udah ada teman. Berapa orang? Ini anggota saya dari Polda. Dulu berarti. Dua. Nanti pakainya kita tiga. Iya. Ya, Mas jangan ngatur kami. Kita menunggu. Kita menyerahkan bertiga. Penyidik cuma saya tadi kita bilang. 8 tempat, 8. Bapak dengan Pak Bapak. Jaga jarak, bubar dulu, jaga jarak dulu. Teman-teman orang bubar dulu sebentar, jaga jarak dulu. Ya, jaga jarak ya Mbak. Ngumpulin aku di situ ya, segera. 3 orang yang bapak-bapak. Waduh, jaga jarak. Ya, benar Pak. Bapak. Ini gue mati dulu nih. Jangan berkumpul ya. Jaga jarak ya, jadi ini yang berkerumpul ya. Ya. Ya, makasih ya. Pak, boleh sedikit Pak statementnya Pak? Gimana? Iya, ini hanya mengantar surat panggilan. Jaga jarak. Ini hanya pemeriksaan selayaknya bagaimana penanganan perkara pidana. Surat panggilan kepada Bapak Muhammad Rizik Syihab sudah diberikan kepada pihak keluarga juga, dan ada juga penasihat hukumnya, dan disaksikan dari pihak RW. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Yang menerima ini menunggu hasil dari lab yang melakukan PCR test terhadap Habib Rizik seperti yang disepakati dengan pihak keluarga. Pihak rumah sakit menyepakati ya bahwa hasil dari PCR test itu akan dikoordinasikan bersama pemerintah kota dan harus disepakati bersama bahwa lembaganya itu adalah lembaga yang valid dan terverifikasi, ya, tersertifikasi. Jadi itu clear, ya. Sekali lagi kesepakatan tadi malam antara Satgas, rumah sakit dan juga pihak keluarga adalah sama-sama mempercayakan kepada hasil swab yang dilakukan oleh Mercy. Ya, pemerintah kota atau Satgas juga sepakat dengan catatan 2 hal harus diperjelas, proses swabnya dan validitas lembaganya. Nah, itu disepakati betul. Saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh Habib Rizik yang menyatakan bahwa beliau tidak mengizinkan hasilnya untuk diketahui oleh pemerintah kota. Ya, itu. Langkah selanjutnya seperti apa? Begini, langkah-langkah kita tentunya semua harus sesuai dengan aturan dan hukum. Ya, spiritnya itu adalah memastikan penanganan COVID-19 berjalan dengan maksimal di Kota Bogor. Kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita dan selanjutnya tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga. Ya. Tadi saya sudah jelaskan, itu adalah hak dari pasien dan ada saatnya nanti beliau akan memberitahukannya, akan tetapi saat ini itu adalah hak dari beliau untuk menyatakan tidak mengizinkan siapapun untuk memberitahu hal tersebut. Insya Allah udah. Intinya apa? Sekarang kalau misalnya kita minta memang tak hanya beliau, yang lain tidak ada. Setahu saya berkali-kali hasil swab, hasil pemeriksaan dulu ya, beberapa kali nama pasien dirahasiakan, hasilnya positif negatif, seperti itu. Artinya kenapa ini kok getol banget khusus untuk Habib Rizik gitu, ada apa gitu kan, janganlah permasalahan kesehatan, permasalahan kemanusiaan ini dipolitisasi gitu kan, dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan, apalagi unsurnya kebencian atau ketidaksukaan. Itu kita harap tidak, artinya kita tetap kemanusiaan dan kesehatan serta hukum dikedepankan, demikian. Tapi sejauh ini Habib merasa bersih dari bukan merasa, tapi kita lihat Habib sehat, alhamdulillah, dan tidak ada masalah, apalagi terkait COVID, insya Allah seperti itu. Tidak ada gejala yang dirasakan Habib?
itu mungkin nanti lebih dari ini ya, lebih baik dari pihak rumah sakit ya atau pihak dokter, karena saya tidak berkompeten. Saya hanya menjelaskan tadi bahwa adalah hak setiap pasien untuk tidak memberitahukan hasil medisnya kepada halayak umum atau pada publik. Itu adalah hak dari pasien seperti itu. Kira-kira di rumah sakit sampai kapan? Nggak lama, insya Allah beberapa hari lagi akan. Udah sehat kok, lagi istirahat aja. Udah ada, tapi kita klarifikasi itu bukan panggilan tapi undangan. Artinya undangan untuk klarifikasi ada, akan tetapi ada beberapa hal tidak bisa kita penuhi karena sesuatu dan lain hal dari yang dipanggil, yang diundang tadi. Sorry. Undangannya itu bukan, undangannya bukan. Pribadi, hampir semuanya pribadi, seperti Kapan itu. dijadwalkannya, Pak? Maksudnya? Dijadwalkan untuk undangan itu? Sudah kemarin-kemarin undangan kepada beberapa pihak ya, yang di Megamendung. Selanjutnya masuk di tahap penyidikan ini? Oh, saya belum tahu. Kalau misalnya di tahap penyidikan ini itu wewenang dari pihak kepolisian, kan yang manggil, yang undang mereka, yang manggil mereka. Kasus Megamendung ya, Pak? Ini yang ditanya. Kalau yang Megamendung sepengetahuan saya masih klarifikasi juga, yang di Polda juga. Nah, statement-statement bahwa ini sudah masuk penyidikan kan dari media juga, seperti itu saya sih. Penyidik yang menangani kasus kerumunan akad nikah di Petamburan, berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Saya kira itu rekan-rekan semuanya. Untuk lebih jelasnya nanti Direktur Reserse Kriminal Umum akan memberikan penjelasan. Di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci. Masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%.
Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.